Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi, Asrini. Kita akan memulai materi yang baru di mata kuliah kewirausahaan, yaitu materi mengenai strategi bisnis dan mengetahui pangsa pasar atau mengidentifikasi customer. Baik, kita mulai di slide yang pertama. Nah, untuk membuat strategi, terutama strategi dalam kewirausahaan, tentu kita berhubungan dengan yang namanya pemasaran. Nah, bagaimana kita membuat strategi agar produk dan layanan kita itu bisa sampai ke customer? Yang pertama adalah kita harus melakukan dulu mendefinisikan bisnis kita gitu ya. Nah, bisnisnya dalam bidang apa? Entah itu dalam bidang layanan atau kita menjual produk. Nah, bagaimana cara melakukan mendefinisikan bisnis? Yang pertama, kita harus melakukan riset dan buka diri untuk menerima masukan dari orang lain. Ketika kita mendefinisikan bisnis, kita harus melakukan riset dan mau membuka diri untuk menerima masukan dari orang lain. Kemudian yang kedua adalah memperjelas tujuan bisnis dan apa yang akan dicapai. Kemudian pertimbangkan sasaran bisnis dan bagaimana mengoperasikan dan bersaing dalam bisnis. Setelah itu kita harus melakukan fighting your corner. Ya, di sini kita bisa melakukan analisa bisnis yang paling mudah, yaitu melakukan analisa dengan menggunakan analisa SWOT. Sementara untuk melakukan analisa bisnis itu ada banyak sekali tools manajemen ya. Ada 7 McKinsey, ada kita bisa menggunakan teori Canvas ya. Tapi yang paling mudah dan yang paling cepat hasilnya biasa kita melakukan analisa SWOT. Lalu setelah fighting your corner, kita melakukan evaluasi pilihan. Apa yang dilakukan di evaluasi pilihan? Saat mengembangkan strategi, setiap aspek harus selaras sehingga bisnis dapat tercapai. Kemudian pangsa pasar harus sesuai dengan kebutuhan bisnis. Kemudian ambil waktu untuk membandingkan dan membedakan dengan hati-hati ide bisnis dan tujuan strategi bisnis ya. Oke, kita masuk ke slide yang kedua. Nah, kita akui kalau dalam bisnis atau yang namanya wirausaha itu kita pasti tidak akan jauh dari namanya persaingan. Kita akan selalu bersaing dengan produk yang sejenis, produk substitusi, jasa yang sejenis, jasa substitusi, itu pasti kita harus hadapi gitu ya, persaingan seperti apa. Nah, persaingan itu bisa kita buatkan strateginya gitu ya. Nah, strategi dalam bersaing itu tidak hanya harus seperti dahulu kata-katanya itu seperti bukan blue ocean strategi yang berdarah-darah gitu ya bersaingnya gitu. Sampai kadang-kadang melakukan yang tidak beretika. Nah, saat ini bagaimana kita cara bersaing dengan pesaing kita? Kita bisa bersaing melalui perceived value, nilai gitu ya. Nah, bersaing dengan nilai gitu ya. Nilai dari suatu jasa dan produk kita yang kita hasilkan itu harus lebih berharga dari pesaing kita. Nah, sebagai usaha kecil gitu ya, kita tidak mungkin bersaing dengan harga, apalagi kalau kita newbie gitu. Nggak mungkin kita bersaing dengan harga gitu ya. Tapi kita bisa menawarkan value dari produk dan layanan kita. Misalnya di sini contohnya bisa value atau layanan produknya adalah kita tetap menggunakan bahan-bahan yang bersifat lokal gitu. Itu contohnya gitu ya. Atau misalnya memberikan layanan yang dipersonalisasi. Nah, jika pesaing tidak melakukannya, itu bisa memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik dan membuat mereka merasa istimewa. Maksudnya layanan dipersonalisasi itu seperti apa? Saya berikan contoh. Waktu pada saat saya dan suami saya melakukan diet keto gitu ya, saya punya langganan kedai kopi gitu ya. Mereka itu selalu berinovasi membuat kopi-kopi yang memang masih manis tetapi bisa diminum oleh yang punya kebiasaan diet keto gitu ya. Nah, karena kita merasa dispesialkan, dipersonalisasi, kita bisa tetap menikmati kopi manis gitu walaupun kita sedang keto. Itu merupakan satu value buat kita pelanggan, sehingga pelanggan akan kembali lagi ke kedai kopi tersebut gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh kita bersaing melalui value gitu ya, yaitu memberikan layanan yang dipersonalisasi. Kemudian menawarkan jam kerja yang nyaman seperti tetap terbuka setelahnya jam kantor atau sebelum jam kantor mulai. Contoh misalnya, ada beberapa di sini langganan
Kalau saya beri contoh gitu ya, saya punya langganan salon gitu di Kota Bandung, di mana dia bukanya itu lebih awal. Biasanya kalau salon itu buka jam 9, jam 10. Dia itu buka dari jam 6 pagi. Kenapa? Karena mereka itu melayani orang-orang yang mau pergi ke kantor yang tidak sempat dress up gitu ya, tidak sempat dandan gitu. Mereka melayani seperti itu, mereka pergi dan ternyata customernya banyak gitu ya. Mereka justru penuhnya itu ketika in the morning gitu, pagi-pagi gitu. Karena ternyata banyak sekali customer yang memang membutuhkan layanan tersebut. Nah, itu merupakan cara kita berkompetensi, cara kita bersaing dengan menambahkan value added gitu ya. Atau bisa juga seperti ini, menawarkan produk di mana misalnya. Saya juga berpengalaman seperti saya punya, bukan saya sih, saya melihat beberapa produk UMKM Kota Bandung, saya sebut saja gitu ya, ada sebuah batik gitu, di situ batiknya sebenarnya coraknya sederhana, nggak batik yang bagus sekali gitu, batiknya coraknya sederhana tapi bagus, cuman dia harganya tetapi di atas rata-rata toko-toko batik yang memang sudah terkenal. Tetapi orang-orang banyak membeli ke situ gitu, karena apa? Dia punya perceived value, yaitu value-nya itu dia itu menawarkan. Jadi yang mendesain batiknya, gambar batiknya adalah orang-orang autis. Jadi dia menawarkan pekerjaan bagi orang-orang autis, membuka lapangan pekerja bagi orang-orang autis, sehingga dia bilang bahwa value-nya barang mereka lebih pricey dibanding yang lain karena mereka mempekerjakan orang-orang autis, sehingga orang-orang autis punya lapangan kerja gitu. Nah, itu merupakan salah satu kita caranya bersaing dengan perceived value. Atau misalnya saya sebutkan saja contoh kosmetik yang banyak tuh di mall-mall yang gambarnya warnanya hijau gitu ya, yang body titik-titik. Nah, perceived value-nya adalah ketika dia melakukan testing kosmetiknya tidak pernah ke binatang karena mereka sayang terhadap binatang. Itu merupakan perceived value juga. Banyak sekali contoh-contoh produk yang memang menawarkan atau berkompetensi bersaing dengan menambahkan value dari produk dan layanannya. Kita juga bisa bersaing dengan membuat sesuatu yang unik gitu ya. Nah, penawaran yang unik di sini kalau kita diberikan contoh di sini, misalnya dengan tadi meng-create atau menciptakan produk-produk yang unik yang justru memang tidak bisa ditemukan di tempat lain gitu ya. Kemudian produknya juga bisa custom gitu ya, such as custom goods di sini kalau dibilang. Kemudian build a website, bangun situs web yang sepenuhnya ditujukan untuk lokal dan untuk kebutuhan lokal dan berdasarkan pengetahuan di sini berdasarkan pengetahuan lokal juga. Kemudian bisa juga kita menemukan misalnya membangun perusahaan gitu ya, membuat produk atau layanan perusahaan yang justru tidak dipandang atau dianggap kecil oleh perusahaan besar. Di sini temukan ceruk dibilangnya di sini. Ya, jadi kadang-kadang perusahaan besar udahlah itu mah bagiannya perusahaan yang kecil, tapi masih ada pangsa pasarnya gitu di situ. Kemudian juga bisa juga dengan memilih layanan tambahan yang sesuai dan menarik bagi pelanggan kita. Misalnya sekarang sih banyak sekali yang seperti itu, kayak misalnya ketika kita misalnya membeli satu produk kemudian dibanding dengan produk yang lainnya, tetapi jadi satu sama lain bisa saling mendukung produk tersebut gitu. Nah, itu misalnya kita berkompetensi dengan penawaran unik gitu ya. Kemudian bersaing lagi dengan cara apa strategi? Dengan cara memberikan pelayanan pelanggan yang excellent di sini ya. Itu dengan memberikan contoh gitu ya, supaya pelanggan kita tuh setia gitu, nggak pergi ke tempat lain. Kemudian walaupun pesaing gencar gitu ya melakukan promosinya, tapi mereka tetap bonding sama kita, tetap mau membeli produk kita, membeli layanan kita itu dengan cara memberikan layanan pribadi dan mengenal pelanggan dengan nama. Ini sudah banyak sekali contoh di Indonesia, betapa senangnya ketika kita datang ke toko atau kita misalnya datang ke satu perusahaan jasa, mereka mengenal nama kita gitu ya. Jadi salah satu SOP dari customer service itu adalah mengenal nama kita mungkin. Bahkan kadang-kadang kalau kita bisa telepon customer service nih melakukan komplain, itu pertama ditanyakan nama.
gitu ya. Nah setelah itu baru disebut nama ibu ini, bapak ini. Nah makanya dengan mereka mengenal nama kita merasa kenal secara pribadi. Kemudian juga jadikan pembeli sebagai jadikan pembeli itu mendapatkan pengalaman yang menyenangkan ketika mereka datang ke store kita atau membeli layanan kita gitu ya. Bagaimana supaya mereka tuh mau kembali lagi gitu. Kemudian kembangkan layanan tindak lanjut ya after sales-nya itu untuk membeli barang itu tidak hanya satu kali. Jadi berulang kali datang ke kita gitu ya. Maksudnya mereka melakukan repeat order ya. Bagaimana caranya mereka melakukan repeat order? Misalnya dengan mengingatkan gitu, Bapak Ibu misalnya ini sudah habis kalau misalnya kita pakai jasa layanan bengkel lah, terkadang biasanya kita dapat SMS nih atau dapat WA, Bapak Ibu tanggal segini sepertinya harus sudah mulai ganti oli. Nah itu merupakan salah satu layanan di customer service. Kemudian tawarkan persyaratan yang fleksibel kalau memang kita misalnya harus membeli produk dan barang ada syaratnya mesti fleksibel gitu, ditawarkan misalnya dengan membayar secara mencicil atau menawarkan kebijakan pengembalian yang diperpanjang atau menambahkan istilahnya proteksi terhadap barang-barang yang atau jasa yang mereka beli. Nah itu bagaimana cara menerapkan strategi ya, yaitu bisa melalui perceived value, bisa melalui menawarkan produk yang unik atau layanan yang unik, bisa juga dengan memberikan pelayanan yang excellent gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Bagaimana supaya strategi ini berhasil gitu ya. Yang pertama, strategi ini harus dipertahankan, kemudian harus ditinjau secara terus-menerus ya, sejak di lingkungan mana operasi bisnis akan berubah. Jadi tetap harus kita constant review strategi-strategi kita gitu ya, tidak bisa cuman ya sudah ini berjalan dibiarkan, enggak, karena memang yang namanya bisnis itu perubahannya sangat cepat. Kemudian yang kedua, kita mesti cek secara khusus gitu, periksa secara khusus jika ada yang sedang ada berubah di lingkungan eksternal dan mempunyai dampak negatif atau positif terhadap bisnis kita harus segera melakukan perubahan strategi ya. Kemudian jika memang terdapat perundang-undangan baru, kemudian ada teknologi baru, bahkan perubahan ekonomi yang mempengaruhi signifikan terhadap daya beli terhadap produk dan layanan kita juga harus mulai memikirkan strategi apa yang harus dilakukan. Jadi kapan strategi itu berubah? Satu, jika memang ada perundang-undangan baru, ada perubahan dari pihak eksternal kita, kemudian ada teknologi baru, ada perubahan ekonomi baru gitu ya. Seperti kemarin pada saat pandemi gitu ya, semua beralih ke pelayanan yang online, kemudian bagaimana supaya meningkatkan mendongkrak perekonomian suatu ketika kita sedang setelah COVID gitu. Nah itu banyak sekali penawaran-penawaran yang mempermudah supaya barang kita cepat sampai ke rumah. Itu contoh dari bagaimana kita menempatkan strategi yang kapan kita harus berubah strategi, kapan kita harus bertahan gitu ya. Dan yang pasti strategi itu tetap harus direview dan dicek secara partikular gitu, secara khusus. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi kita berbicara mengenai strategi, tentu kita juga salah satu strategi yang memang sangat sekali berpengaruh terhadap penjualan dari produk dan layanan kita, itu adalah kita harus mengetahui market pasar kita gitu ya. Saat merencanakan bisnis, kita harus memutuskan apakah akan menawarkan produk dan layanan dengan daya tarik yang luas untuk menargetkan ceruk tertentu, atau memilih pasar Anda untuk menjual langsung ke konsumen atau ke bisnis lain, atau keduanya. Kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada yang kita sebut dengan mass market atau kelompok market yang besar gitu ya. Di sini kelompok marketnya besar, kemudian berbeda sehingga produk dan layanannya harus mempunyai daya tarik yang luas. Persaingannya ketat di sini ya. Kemudian biasanya pengeluaran untuk pemasarannya atau biaya pemasarannya sangat tinggi karena kita mass market, kemudian sehingga kadang-kadang menghasilkan lebih sedikit keuntungan.
Kemudian volume penjualan yang tinggi memberikan manfaat secara skala ekonomi dan dapat memproduksi atau menjual dalam jumlah yang besar dengan biaya rendah. Kalau kita misalnya menjual di mass market, itu salah satu keuntungannya adalah karena banyak gitu ya kita jualnya. Nah, itu bisa menurunkan biaya produksi yang rendah. Kemudian di sini ada niche market ya. Niche market itu adalah sekelompok kecil dan terpilih dengan keinginan dan kebutuhan spesifik ya, yang harus ditangani secara akurat oleh produk dan layanannya. Lebih spesifik barang dan produknya gitu ya. Kemudian mengurangi, biasanya biaya pemasarannya berkurang. Kenapa? Karena ya memang orang yang datang ke situ adalah orang yang membutuhkan produk dan layanan kita gitu. Dan biasanya pesaingnya sedikit. Kemudian potensi keuntungannya lebih tinggi ya jika pelanggan mau membayar dengan harga premium untuk produk dan layanan khusus kita. Kemudian volume penjualannya biasanya rendah gitu ya, tetapi stabil, dan ini mengurangi potensi produksi bermanfaat, skala ekonominya berasa gitu ya. Jadi kalau misalnya niche market itu lebih penjualannya memang sedikit, tapi karena memang biasanya dijual dengan harga yang worth it atau kadang-kadang harga pricey, jadi ya penjualannya memang stabil tapi tidak mengurangi potensi produksi gitu. Harganya memang premium kalau niche market. Kalau kita berikan contoh, mungkin niche market itu barang-barang yang memang yang memang harganya tinggi gitu ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke jenis yang lain, mengidentifikasi customer kita gitu ya, knowing market kita, yaitu dengan business to customer. Nah, dalam model ini biasanya si bisnis menjual langsung produk dan layanan kepada konsumen. Gitu. Konsumen itu siapa? Itu ada konsumen yang pengguna akhir. Biasanya konsumen tidak menjual lagi, tapi dia memang menggunakan untuk diri sendiri. Kita sebut dengan business to customer. Contohnya ya toko retail gitu ya, penyedia jasa gitu ya, banyak sekali. Itu adalah business to customer. Kalau penjualan B2C biasanya diatur oleh pelanggan, diatur oleh emosi pelanggan gitu ya. Dan biasanya jumlah penjualan umumnya lebih rendah dari transaksi B2B. Dan seringkali melibatkan pengakuan dan loyalitas merek kalau business to customer. Karena produknya langsung digunakan oleh kita, oleh customer akhir. Di sini ada business to customer yang di tengah ya. Nah, business to customer ini di sini suatu bisnis menjual produk atau layanan ke bisnis lain dan bisnis lain menjualnya kepada konsumen. Ya, kalau kita bilang mungkin dari distributor ke retail baru ke konsumen. Contohnya seperti itu. Itu B2B2C, dipromosikan menjadi konsumen dengan kedua awalnya pemasok dan produksi dan gerai retail itu contohnya. Kalau bisnis to bisnis biasanya model ini suatu bisnis menjual produknya atau layanan langsung ke bisnis lain yang adalah pengguna akhir. Si bisnis itu pengguna akhir gitu. Contoh misalnya menjual, Anda tahu Moka itu layanan kasir gitu ya. Dia menjual aplikasi Moka itu kepada orang yang memang melakukan bisnis lagi. Nah, itu disebut dengan business to business. Di sini diberikan contohnya menyediakan layanan seperti pemeliharaan peralatan dan dukungan IT di situ ya. Kemudian penjualan B2B biasanya terencana dan baik, dan kemudian kemungkinan pelanggan akan berbelanja di sekitarnya sebelum melakukan pembelian. Pembelian didorong oleh logika. Transaksi biasanya lebih besar dari penjualan B2C. Jadi business to business. Ini adalah bagaimana kita tahu bahwa market itu ada 5, yaitu mass market yang besar. Ada business to customer, artinya kita menjual ke customer akhir sebagai pengguna. Ada business to customer, jadi jual dulu ke bisnisnya baru jual ke customer. Ada business to business menjual ke yang memang melakukan bisnis lagi, tetapi bisnis itu pengguna terakhir dari produk dan layanan kita. Ada niche market atau yang unik gitu ya, yang memang di premium dan dibutuhkan secara spesifik untuk produk dan layanannya. Baik, kita lanjutkan mengidentifikasi customer kita, ya. Di sini menargetkan atau segmentasi pelanggan dapat meningkatkan pendapatan sebanyak 760% kalau kita bisa menargetkan dan mensegmentasi pelanggan dengan tepat gitu ya, menurut Asosiasi Data dan Pemasaran di tahun 2014.
mengidentifikasi pelanggan itu biasanya adalah memahami pelanggan yang potensial yang memungkinkan untuk mengembangkan produk dan jasa kita, di mana produk dan jasa kita itu bisa memenuhi kebutuhan mereka. Ini juga memungkinkan Anda untuk berpromosi bisnis dan menggunakan cara yang paling efektif untuk menarik penjualan. Ya, jadi mengidentifikasi pelanggan itu adalah memahami siapa pelanggan potensial kita. Nah, untuk menarik pelanggan potensial kita itu kita bisa mempelajarinya dengan cara justru kita mempelajari media sosial pesaing gitu ya. Bagaimana melihat mereka menyusun atau membuat database dari pelanggannya, sehingga kita mempelajari bagaimana pelanggan-pelanggan atau perilaku pelanggan terhadap pesaing kita, pada pesaing. Mungkin kita bisa review dan kita bisa adopt gitu. Kemudian juga kita juga bisa membaca blog gitu ya, blog perdagangan atau industri, dan itu melihat bagaimana behavior dari pelanggan-pelanggan atau dari calon customer kita gitu. Kemudian juga ini bisa juga mengidentifikasi siapa yang memberikan pengaruh gitu ya, dan punya koneksi yang cukup erat dengan produk dan layanan yang kita berikan gitu di situ. Dan kemudian juga membuat database pelanggan jelas. Kemudian perhatikan karakter pelanggan. Jika memang ada pelanggan yang memang tidak menyukai atau memang bukan pelanggan potensial kita, sebaiknya kita tidak buang-buang waktu untuk memasarkan produk dan layanan kita gitu ya. Kalau misalnya gini contoh, ketika kita memang menawarkan satu barang atau satu layanan, tetapi si pelanggan sudah dari gerak-geriknya sudah melihat bahwa memang sudah tidak tertarik atau sedang tidak membutuhkan barang dan layanan kita, daripada kita membuang-buang waktu, sebaiknya ya sudah, yang pelanggan itu kita tinggalkan saja. Itu bagaimana kita mengidentifikasi pelanggan kita. Nah, kemudian tadi identifikasi pelanggan, sekarang kita melakukan segmentasi market atau segmentasi pelanggan kita. Di segmentasi pelanggan ini ada berbagai macam yang bisa dilihat. Yang pertama bisa kita lihat dari faktor demografi. Ya, di sini bisa menentukan profil pelanggan itu dengan usia, kemudian jenis kelamin, status pernikahan, etnis, pendapatan, pekerjaan, bahkan ada juga mengidentifikasi dengan beberapa kelompok umur gitu ya, diidentifikasi dengan nama tertentu. Contoh misalnya ketika kita mau punya produk nih, produknya ditujukan kepada generasi milenial, itu adalah mereka yang lahir di antara awal 80-an dan pertengahan 90-an. Itu kalau misalnya kita mengidentifikasi nama-nama pelanggan kita berdasarkan generasi nama-nama tertentu, generasi milenial atau generasi X, mereka yang lahir pada tahun 90-an gitu ya. Kemudian tahun 60-an, tahun 70-an. Nah, itu bisa kita sebut dengan cara mengsegmentasi pasar dengan cara demografi. Kemudian ada yang kedua itu berdasarkan geografi factors gitu. Di sini produk dan layanan ditargetkan berdasarkan tempat tinggal pelanggan, kemudian berdasarkan lingkungannya, berdasarkan iklimnya gitu ya. Jangan sampai misalnya, walaupun di Indonesia sih sebenarnya banyak baju musim panas dijual juga di Indonesia, baju musim dingin dijual juga di Indonesia, padahal iklimnya cuma 2 gitu ya. Tetapi memang karena orang Indonesia suka terhadap fashion, mereka tidak melihat iklim, mereka tetap menjual di situ gitu. Tapi di beberapa negara memang ketika kita misalnya mau belanja itu berdasarkan belanja fashion atau ya, itu berdasarkan cuacanya gitu ya, musim apa. Nah, itu kita sebut dengan faktor geografis gitu ya. Jangan sampai kita menjual baju dingin gitu ya, untuk dingin di tempat yang panas, pasti tidak laku. Nah, itu berdasarkan geografis gitu ya. Bisa juga dengan kepadatan penduduk, kemudian bagaimana makanan musimannya, komunitas kelompoknya atau klub yang ada di geografis faktor. Kemudian berdasarkan faktor psikografis, menarikkan pelanggan berdasarkan minat, nilai, pendapat, ciri pribadi, sikap, preferensi, gitu ya. Faktor psikografis ini mungkin menyertakan mode pilihan pelanggan seperti kontak, apakah mereka membeli sebagian besar organik hasil bumi, contohnya seperti itu, atau seberapa sering mereka menyumbang untuk amal. Nah, itu faktor psikografis.
jangan sampai kita menjual barang-barang yang dilarang di satu budaya gitu ya. Nah itu faktor psikografis juga. Atau misalnya saat ini yang sedang gencar-gencarnya Israel sedang menyerang Palestina, ya kita tidak menjual barang-barang yang memang misalnya made in Israel di tempat-tempat yang memang ya itu seperti itu. Itu faktor psikografis. Kemudian ada behavior factor atau faktor perilaku. Di sini segmentasinya biasanya berdasarkan perilaku belanja dan pembelian mereka. Misalnya mungkin beberapa lebih suka kontak langsung, datang ke toko ke tempat layanan jasanya. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang umurnya 50-60 tahun. Itu mereka lebih senang tuh datang ke toko langsung, mencoba pegang gitu ya. Atau ada beberapa memang yang usianya juga tidak harus 50-60, tapi mereka lebih suka datang ke tokonya, lebih suka datang ke tempat layanannya untuk merasakan langsung experience dari produk dan layanan yang kita jual gitu ya. Atau juga ada beberapa yang memang saya sukanya memang online gitu pembeliannya, bisa juga seperti itu. Itu behavior factor sih itu sebutnya ya. Nah, pelanggan mungkin lebih memilih membayar lebih merek tertentu atau berbelanja barang khusus jika ada penawaran dan diskon. Nah, itu merupakan behavior dari faktor. Jadi, ketika kita melakukan dalam kesimpulan dari mata kuliah ini adalah ketika kita sedang melakukan membuat strategi untuk layanan dan produk yang akan kita jual adalah kita bisa melakukan dengan cara melakukan segmentasi pasar ya, kemudian mengenal pasar tentunya dan mengenal customer kita. Selain itu, kita juga bisa mengenal kita menjual di pasar yang mana. Apa mass market, business to business, business to customer, atau business to business customer atau niche market. Atau kita juga bisa membuat strategi dengan cara tadi berkompetensi bersaing melalui perceived value, bersaing melalui penawaran yang unik, atau bersaing melalui pelayanan yang excellent. Nah itu salah satu atau beberapa cara kita membuat strategi perusahaan berdasarkan yang tadi gitu ya. Bisa melalui produknya yang produk atau layanannya, atau bisa melalui market atau segmentasi pasarnya, atau bisa melalui bagaimana besar kecilnya satu pasar gitu. Itu bisa kita lakukan untuk membuat strategi agar produk dan layanan kita berhasil. Nah, baik, itu mungkin mata kuliah hari ini mengenai strategi bisnis dan mengetahui pangsa pasar gitu ya. Semoga bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, silakan melalui WA saya langsung gitu ya. Nah, mungkin sebagai bukti presensi Bapak Ibu hadir adalah menjawab pertanyaan saya seperti biasa. Nanti akan saya sharekan link Google Drive-nya. Pertanyaan saya adalah berikan salah satu contoh produk atau layanan yang Bapak Ibu ketahui yang menerapkan salah satu strategi yang tadi saya jelaskan di dalam mata kuliah ini. Jadi bisa lewat tadi penambahan value, bisa lewat pelayanan yang unik, atau bisa lewat pelayanan yang customer yang excellence, atau bisa lewat pasarnya, atau bisa lewat target marketnya gitu ya, segmentasi pasarnya, bisa lewat behavior behavior faktor, bisa melalui demografi faktor gitu ya. Jadi berikan satu saja contoh produk atau jasa yang melakukan strategi berdasarkan yang tadi saya jelaskan. Bapak Ibu boleh pilih salah satu strateginya, mau yang mana dan produknya apa gitu ya. Seperti biasa, cantumkan nama dan NIM Anda, kemudian nanti dikumpulkan melalui link Google Drive. Dikumpulkannya kapan? Itu saya beri waktu 1 minggu, pertemuan selanjutnya Bapak Ibu sudah punya contoh produk yang memang menerapkan salah satu strategi yang tadi saya jelaskan. Oke Bapak Ibu, terima kasih yang sudah menyimak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Sampai ketemu lagi di mata kuliah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.